Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Ibu guru penguji uji kinerja PPG 2021. Kenalkan, nama saya Eka Mariana. Saya adalah salah satu peserta PPG 2021 Angkatan 1 dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Ini kartu ujian saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus melakukan perekaman pada hari Senin 19 Juli 2021. Saya melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan platform Zoom di kelas 8 SMPN 9 Jakarta, yaitu bab 1 interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN, submateri karakteristik negara Asia Tenggara. Demikian perkenalan saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau visualnya, gambarnya apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Kalau sudah jelas, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak BK. Semoga semua kelas 8C dalam keadaan sehat hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya Dimas disiapkan. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya hari ini kelas 8C untuk kegiatan pembelajaran hari Senin tanggal 19 Juli. Lihat di sini anggotanya sudah masuk semua ya. Sudah ada 10 orang yang bergabung di dalam Zoom hari pembelajaran hari ini. Buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu, hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik ASEAN atau negara-negara ASEAN. Tapi Ibu akan memaparkan dulu tata tertib pembelajaran jarak jauh atau PJJ hari ini. Oke, yang pertama, setiap kegiatan pembelajaran sudah pasti kalian harus memakai seragam sesuai dengan jadwal dan ketentuan. Di sini kalau Ibu cek semua sudah memakai seragam hari Senin ya. Yang wanita sudah hijabnya putih, sudah memakai atasan putih juga. Oke, bagus semuanya anak-anak sudah disiplin. Lalu di dalam kegiatan pembelajaran seperti biasa, Ibu harapkan kalian aktif dalam kegiatan belajar hari ini. Bagaimana tata tertib pembelajaran jarak jauh ini bisa kalian ikuti untuk hari ini? Bisa, Bu. Bisa. Ya, oke. Berarti kita ada komitmen ya untuk mengikuti tata tertib pembelajaran PJJ. Sekarang seperti yang kita tahu, COVID-19 yang meningkatnya lagi, apalagi kayak kita di Jakarta di mana-mana sudah zona merah. Jadi Bu Eka mengingatkan kembali kalian untuk stay at home termasuk belajar dari rumah. Walaupun belajar dari rumah, ini tetap membuat kalian semangat ya, jangan mengurangi semangat kalian belajar. Jangan lupa juga tetap ikuti protokol kesehatan. Oke, biar kalian lebih semangat lagi, Ibu ada games konsentrasi nih. Namanya adalah sambung kata. Sama tentang ASEAN, berarti sambung katanya tentang negara-negara. Vietnam untuk Melia. 1. Myanmar untuk Sela. Myanmar untuk Sela. 1. New Zealand Elva. Siapa? Apa nama negaranya? New Zealand. Myanmar belakangnya apa? Oh, Myanmar. Kok New Zealand? Ada yang tahu negara depannya R? Rusia, Bu.
Oke. iya. Oh iya. Rusia. Panik ya Sela ya. Oke, tadi Rasia Islami kan R duluan. Sekarang mulai dari Rasia Islami. Rusia untuk siapa? Rusia untuk Gavin. Silakan Gavin. Afrika untuk Dimas. Afrika untuk Dimas. Games konsentrasinya sekarang kita mulai masuk ke materinya ya. Sebelumnya Ibu ingin sedikit mereview materi minggu lalu. Minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang ASEAN, Bu. Iya, tentang ASEAN, betul Dimas. Yang awal-awal kita belajar tentang apa minggu lalu? Kita belajar tentang sejarah berdirinya ASEAN. Iya. Ada yang ingat pendiri ASEAN ada berapa negara? 5, Bu. 5, Bu. Iya. Saya Bu. Sama pendiri wakilnya ya nggak Bu, yang apa sih yang ke Bangkok waktu wakilin itu? Boleh. Silakan Baik. Sila. Iya, pertama ada Indonesia, itu ada Malik, Malaysia ada Tun Abdul Razak. Nah, pada saat ini ASEAN jumlah negaranya ada berapa kalau saat ini? 10, Bu. Ada? 10. Ini hubungan dengan materi hari ini akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Bisa dilihat dari keadaan alamnya, penduduknya, kemudian sumber daya manusianya, sistem pemerintahannya. Itu yang akan kita pengen tahu kalian sejauh mana sih pemahaman kalian tentang ASEAN, tentang karakteristik negara ASEAN. Oleh karena itu, Ibu akan mengadakan namanya pretest. Oke, jangan dibuat stres pretestnya. Pretestnya akan Ibu lakukan melalui quizzes. Jadi silakan kalian buka quizzesnya. Yang udah masuk langsung kerjakan ya. JJ udah masuk nih. Nah, ini kita bisa lihat nomor berapa rata-rata yang salah ya. Oke, karena ini adalah pretest, jadi tidak apa-apa. Nah, nanti post-testnya semoga naik daripada ini ya. Diharapkan kalian mampu menganalisa persamaan dan perbedaan antar negara-negara anggota ASEAN dengan tepat. Jadi nanti seperti temanya, kita kan belajar karakteristik, tapi kalian pun mampu membedakan persamaan antar negara ASEAN itu apa, perbedaannya apa. Yang berikutnya, ada yang bisa menjawab kira-kira apa sih alasan kita harus belajar tentang karakteristik negara ASEAN? Sebenarnya kompetensi apa yang diharapkan tercapai atau dianggap penting menurut kalian? Biar lebih mencintai tanah air dan ingin memajukan Indonesia, Bu. Iya, betul Dimas. Salah satu akhir, setelah kita tahu keunggulan negara-negara lain, semoga setelah itu kita muncul seperti yang tadi Dimas bilang, rasa cinta tanah air terhadap negara kita. Sehingga kita ingin berkontribusi terhadap memajukan bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Misalnya dengan bersikap disiplin, kemudian bertanggung jawab. Lalu materinya hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Materinya itu yang pertama ada tentang negara-negara anggota ASEAN, tentang persamaan perbedaan karakteristiknya, kemudian potensinya ada apa aja, lalu membandingkan potensi ekonominya. Di materi hari ini kita belajar menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, jadi nanti akan Ibu berikan kalian sebuah problem dan kita pecahkan bersama problem tersebut. Kemudian penilaiannya ada penugasan, nanti ditugaskan secara kelompok, ini juga akan Ibu nilai. Kemudian ada diskusi kelompok, jadi kalian diharapkan aktif. Kenapa? Karena ada penilaian diskusi kelompok. Lalu setelah itu hasil dari diskusinya kalian presentasikan secara berkelompok. Dan di akhir akan ada soal evaluasi atau soal post test. Jadi sudah ngirim di GCR, Ibu sudah kirim materi, bahan ajar sudah Ibu kirim, kemudian medianya juga sudah Ibu kirim. Lalu untuk
LKPD-nya juga sudah Ibu kirim di tugas kalian. Nanti dikerjakan secara kelompok. Oke, di sini ada chart. Ini data tahun 2018, kalian perhatikan, PDB Indonesia. Di sini judulnya Indonesia PDB-nya merajai Asia Tenggara, bisa kamu lihat. Tapi kamu lihat chart di bawah. PDB per kapita tahun 2018. Kamu lihat urutannya. Itu urutannya masih urutan keempat di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Menurut kalian, apakah di sini ada suatu masalah? SDM-nya kurang maju. Ya, betul. Di pendapatnya kira-kira apa masalah di sini? Kenapa pendapatannya tinggi, paling tinggi, tapi kalau sudah dihitung per orang malah urutan 4 Indonesia? Kamu juga bisa kaitkan dengan peringkat yang sebelahnya nih, peringkat keterampilan SDM. Tadi Dimas udah sedikit-sedikit menyinggung. Kalau menurut saya sama kayak Dimas, SDM manusianya kurang apa ya? Kurang maju ya. Oke, ada lagi? Kayaknya tujuh. Kayaknya Bu. Ya, Kanya silakan. Ungkapkan pendapatmu. Karena kurang disiplin, Bu. Jadi waktu masuk kerja sama waktu menyelesaikan pekerjaannya kurang disiplin. Oke. Terus yang kedua tidak bisa berkomunikasi yang baik. Berikutnya kalian silakan saksikan video ini untuk menambah pengetahuan kalian. Peringkat negara terkaya di Asia Tenggara, Indonesia masih setengah kaya. Kalian perhatikan kira-kira ada masalah apa di sini? Selamat datang kembali di channel Info Dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang daftar negara terkaya yang ada di Asia Tenggara. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kekayaan suatu negara adalah dengan melihat PDB per kapita. Mari kita simak 6 negara terkaya di Asia Tenggara berikut ini. Indonesia merupakan sebuah negara dengan kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun lautnya. Namun sayangnya seluruh potensi tersebut belum bisa dikelola dengan baik. Mengutip dari laman CNBC Indonesia, pendapatan nasional negara Indonesia masih bergantung pada 4 sektor yang meliputi sektor industri, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan penduduk Indonesia adalah sebesar $3,870 saja. Pada urutan pertama, terdapat nama Singapura sebagai negara terkaya di Asia Tenggara. Berbeda dari kebanyakan negara Asia Tenggara yang masih bergantung pada pertanian, negara Singapura sepenuhnya lebih fokus untuk memajukan sektor industri dan perdagangan. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian di negara ini, maka tidak heran apabila rata-rata pendapatan penduduknya adalah sebesar $64,041 Amerika Serikat dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Oke, itu tadi video yang berjudul Indonesia negara kaya tapi tidak terlalu kaya. Kenapa sampai judulnya seperti itu? Kira-kira ada masalah apa di situ? Pengelolaan sumber daya manusianya kayak kurang bijak, Bu. Jadi nggak bisa, berdaya alamnya ini nggak bisa dimanfaatkan dengan baik karena ya itu tadi sumber daya manusianya itu nggak dikelola dengan baik. Ya, boleh, Sela, bagus. Itu merupakan suatu masalah yang harus kita pecahkan. Gimana caranya SDA kita banyak, tapi bisa kalah saing sama negara-negara kecil seperti Singapura dan Brunei. Sekarang kita lihat apa faktor salah satu penyebabnya. Kita lihat video 2 dan 3. Indonesia masih kalah saing dengan Thailand dan Vietnam. Menteri PPN Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyebutkan Human Capital Index atau HCI Indonesia berada di level 0,53%. Berdasarkan data tersebut, anak-anak Indonesia yang lahir saat ini hanya bisa mencapai 53% dari produktivitas maksimumnya. Bambang juga menilai peringkat Indonesia masih di bawah Thailand dan Vietnam yang masing-masing berada di peringkat 0,6 dan 0,67%. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp1.162 triliun untuk meningkatkan kualitas SDM.
Hingga kini pemerintah telah menambah penerima Kartu Indonesia Sehat, penerima beras sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, serta program pembangunan lainnya. Informasi selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan salah satu penyebab turunnya produktivitas adalah kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tidak kompetitif. Permasalahan sumber daya manusia menurut Nadiem Makarim terletak pada unsur soft skill yang dimiliki. Banyak pekerja berusia muda tidak memiliki etos kerja yang mumpuni, kurang disiplin, dan tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri. Kalian kan nanti jadi SDM nih, kalau udah dewasa. Kalau misalnya nggak diubah, Bu, saya nanti presentasi pengangguran semakin meningkat. Betul sekali, Elva. Kalau kita tidak benerin generasi mudanya, seperti yang tadi dibilang Pak Menteri, itu kan Pak Menteri bilang tuh, ada masalah apa nih dengan generasi muda? Tadi udah disebutin sama Pak Menteri masalahnya. Kalau kita tidak sama-sama membetulkan, maka nanti SDM kualitasnya rendah, seperti apa kata Elva, kemudian kalah saing, akhirnya malah banyak pengangguran. Tadi pemuda Indonesia yang keserap hanya berapa persen tuh dari total? Hanya 53%. Apakah nanti kalian jadi 53% di antara yang disebutkan Pak Menteri tadi, atau bukan? Nanti kalian dewasa, saingannya itu bukan cuma orang Indonesia aja, kalian bersaingan sama orang-orang global, orang-orang dunia. Oleh yang tadi, yang sudah kita brainstorming tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia, tapi berkaitan dengan Asia Tenggara juga. Oleh karena itu, sekarang kita akan membentuk kelompok. Oke, kalian silakan membentuk kelompok. Satu kelompok isinya boleh 3 atau 4 orang, terserah. Nanti kalian berdiskusi mengenai masalah yang akan Ibu berikan. Oke, kita lihat dulu. Siapa yang mau jadi kelompok 1? Kelompok 1 saya aja, Bu. Aku deh, Bu. Dimas. Sama siapa? Temannya Dimas yang mau sama Dimas lagi kelompok 1? Saya, Bu. Sama Melia, lalu Maiza, Bu. Maiza. Kelompok 2? Kayaknya, Bu. Ada 3 orang. Dimas, Melia, Maiza. Kelompok 2 ada 4 orang. Anya, Raisa, Gavin, Elva. Kelompok 3 ada Sela, JJ, Riobi. Oke, lumayan cepat kita membuat kelompok. Bagus sekali kalian. Kalian tentukan kira-kira di masing-masing kelompoknya ini siapa yang mau jadi ketua. Tugasnya itu adalah mengkoordinir teman-teman kelompoknya untuk berdiskusi nanti. Kelompok 1 siapa yang mau jadi ketua? Maiza aja, Bu. Oke, Maiza ya, Ibu Bolt jadi ketuanya. Kelompok 2? Hanya aja, Bu. Nanti kalian akan Ibu buat room Zoom untuk kalian berdiskusi bersama kelompok. Oke, berikutnya kalian perhatikan LKPD yang sudah Ibu berikan. LKPD-nya udah ada di Google Classroom kalian. Nah, di LKPD ini nanti cara kalian mengerjakan ditulis nama kelompoknya. Lalu ini ada juga kalau kalian mau ngecek lagi video yang tadi sudah Ibu berikan, Ibu kasih linknya juga di LKPD sini. Nah, ini adalah artikel yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan 3 video tadi. Judulnya adalah Bappenas mengatakan bahwa kualitas SDM Indonesia masih ketinggalan jauh dari negara ASEAN lainnya. Nah, di sini kamu setelah menelaah artikel tersebut, soal nomor 2, setelah kamu menganalisa persamaan perbedaan karakteristik negara ASEAN, kamu bandingkan potensi sumber daya ekonomi baik itu SDA maupun SDM yang ada di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Jadi bagi kalian ke breakout room Zoom ya, seperti biasa langsung masuk aja ke ruang-ruang kalian sendiri. Bu, mohon maaf kalau saya nanti di-invite aja ya ke breakout-nya. Siap. Kelompok 1 jadi namanya kelompok apa? Negara apa kelompok 1? Singapura aja lah, Bu. Oke, Singapura. Kelompok 2, mau nama negaranya apa? Brunei, Bu. Brunei Darussalam. Oke, Brunei DS ya, Ibu singkat. Kelompok 3?
Yang di B itu sumber daya alam tuh gue ada di bidang pertanian, terus peternakan sama perikanan. Pertambangan juga. Bener nggak? Iya, Bener. benar. Terus yang perbedaan Perbedaannya itu ada kayak agama gitu nggak sih, budaya? ya, ada bentuk negara juga. Di kebudayaan ada di bidang kesenian, Ekonomi juga tuh. ya penduduknya juga. Kalau penduduk biasanya ada di bidangnya suku bangsa sama agama sih biasanya. Oke, kalian masih mengerjakan nomor 1? Iya Bu, lagi diskusi. Oke, bagus. Diskusinya tadi Ibu lihat kalian anggota kelompok saling memberikan informasi. Untuk nomor 1 dicek lagi ya, tadi udah betul kalian nyebutin misalnya bidang ekonomi, bidang sosial, bidang penduduknya, tapi dijabarkan juga misalnya penduduknya kenapa persamaannya, misalnya sama-sama dari ras apa, kayak gitu, atau sama-sama bedanya misalnya sukunya atau apanya, dijabarkan ya, tidak hanya bidangnya saja. Oke, dilanjutkan diskusinya. Apa namanya? Nomor 1 kan udah tuh di kolom komentar tuh udah ada. Semuanya. Langsung terakhir. Yang hanya kasih aja. Tuh, nulis. Ini jadinya nomor 1 yang aku apa yang Rasya? Yang tanya. Nulisnya yang mana? Bukan. Kayaknya yang rahasia aja lebih lengkap. Oh, oke. Ya udah Rasya aja kali ya. Oke. Tuh. Terus yang nomor 2 udah itu kan aja kan? Ini udah. Gimana nomor 1? Kira-kira apa jawaban kalian? Coba Ibu boleh dengar sedikit biar bisa Ibu arahkan. Persamaan negara-negara ASEAN tuh ada iklimnya. Iklimnya bisa dikatakan negara-negara di ASEAN beriklim tropis karena secara astronomis berada di sekitar garis khatulistiwa. Selain itu, bagus. negara ASEAN juga memproduksi batu bara, nikel, biji, besi, emas, dan lain-lain. Nah, kalau perbedaan negara-negara ASEAN itu ada bentuk negara. Jadi ada perbedaan dalam. Oke, udah bagus, udah lengkap banget kalian. Udah mantep deh soal nomor 1-nya. Kalau nomor 2 ada kesulitan, nomor 2 udah ada datanya. Sudah, Bu. Udah didiskusikan ya nomor 2 ya, nanti Ibu balik lagi untuk ngecek nomor 2 dan nomor 3 jawaban kalian. Oke, semangat diskusinya. Ibu pindah dulu. Oke, di sini. Kalau misalkan perbedaannya kayak gitu nggak? Kenapa? Kalau itu perbedaannya di chat itu benar gak? Wait, aku baca dulu ya. Udah bener kok kayak. Ini Ryobi yang tadi udah ketemu di kopi. Yang tadi katamu sumber daya alam. Oh, udah. Ya, yang sumber daya manusianya bentar ya, sekali nyari sama-sama. Mana sih ya? Menurut aku ya, kan kalau dari sini Indonesia ini kayak punya apa sih? Oh, penduduk yang gede banget. Jadi bisa masuk gak sih? Sabar mati dulu. Ini kan jumlah penduduknya gede, menurut aku kayaknya bisa dimanfaatin deh buat kelebihan SDM. Gimana? Bisa itu. Oke, bentar aku copy ya. Oke, kelompok Thailand sudah nomor berapa yang kalian diskusikan ini? Ini lagi nomor 3, Bu. Lagi nomor 2. Sekalian nyari yang jawaban nomor 3 lagi gitu. Oke, ada kesulitan untuk mengerjakannya? Udah Mencari. bagus sampai. Lancar, Bu. Alhamdulillah lancar, diskusi juga lancar. Ini Ibu lihat kalian juga bagus memanfaatkan chat Zoom. Di sini tuh udah berbagi nih, Ryobi juga udah berbagi. Ini Ryobi nomor 2 ya berbaginya ya.
potensi yang ada, potensi SDA Indonesia, potensi udaranya ada apa, boleh, bagus. Tanahnya ada apa, tinggal di ini aja Riobi ya, tinggal dirangkum aja. Nomor 2 jangan lupa itu yang dipinta juga SDM-nya ya, jadi dijelaskan SDM-nya bagaimana. Coba SDM-nya potensinya apa Indonesia? Kalau aku ini udah nemu itu jumlah penduduknya sama tenaga kerja, ini aku lagi yang penjelasannya lagi pengen aku ringkas-ringkasin lagi. Bagus, mantap. Ya betul. SDM Indonesia kelebihannya atau potensinya justru penduduknya banyak ini yang bisa membuat Indonesia maju. Jadi kalau dimanfaatkan dengan baik, jumlah penduduknya bisa menjadi potensi. Udah betul banget apa kata Sheila, tinggal dirangkum lagi. Oke, dilanjutkan diskusinya ya. Ibu pindah dulu ke kelompok lain. Waktunya mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan nanti jika ada kelompok lain sedang presentasi, kelompok lainnya boleh menanggapi, mereview dan menganalisis jawaban teman-temannya. Oke, silakan dari kelompok Thailand sebutkan jawaban nomor 1. Soalnya dulu tuh sebutin jawabannya. Soal pertama itu lakukan analisa persamaan dan perbedaan negara-negara anggota ASEAN terkait negara-negara ASEAN terkait dengan berbagai aspek. Pertama itu ada di sini. Pertama itu ada persamaan negara-negara ASEAN. Pertamanya ada daya alam, yaitu pertama ada pertanian. Sebagian besar penduduk ASEAN adalah petani, terutama menanam padi sebagai makanan pokok. Selain itu, dengan daerah dikelilingi oleh gunung berapi yang berderet dan dari semenanjung Malaka sampai ke Indonesia menciptakan tanah yang subur bagi wilayah ASEAN. Hal ini yang menyebabkan tumbuhan berupa sayur dan buah-buahan bisa tumbuh subur di hampir seluruh negara ASEAN. Lalu ada perbedaannya. Pertama ada bentuk negara. Ada perbedaan dalam melaksanakan pemerintahan negara-negara ASEAN. Ada sebagian yang berbentuk seperti Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sedangkan sebagian lainnya berbentuk republik seperti misalnya Indonesia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Pada kerajaan, kebudayaan, bahasa. Setiap negara ASEAN memiliki bahasa nasional sendiri-sendiri. Misalnya bahasa Indonesia digunakan Indonesia, bahasa Melayu digunakan Malaysia dan Brunei, bahasa Thai digunakan Thailand. Oke, sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Silakan. Singapura, jelaskan siapa yang mau mempresentasikan jawabannya? Saya, Bu, Maiza. Silakan Maiza dari kelompok Singapura. Baca dulu soalnya. Setelah menganalisa persamaan dan perbedaan karakteristik negara anggota ASEAN, bandingkanlah potensi sumber daya alam ekonomi, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Untuk potensi ekonomi di negara-negara ASEAN, potensi yang bisa dibandingkan adalah potensi alam yang indah, perairan yang bersih, dan tanah yang subur untuk menjadikan tempat tinggal para tumbuhan. Dari bidang pertanian yang menjadi unggulan adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa, karet, tebu, dan masih banyak lagi. Tidak hanya unggul pada bidang pertanian, kelautan, dan perikanan, dengan mayoritas wilayah 70% perairan menyebabkan Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi banyak ikan-ikan dan hewan air lainnya. Lalu Malaysia merupakan negara yang masih serumpun dengan kita. Lalu Brunei Darussalam yang memproduksi 180 hingga 100 dan pelayaran di internet. Maaf, Ibu sedikit. Untuk soal nomor 2 itu kita lebih memfokuskan keunggulan Indonesia saja yang kita bicarakan dibandingkan sama negara lainnya. Jadi kita bicaranya Indonesia. Tadi kan kalau negara lainnya udah kita bahas di karakteristik. Boleh lanjut lagi Maiza. Nah, ke soal nomor 3 ya. Silakan tinggal kelompok Brunei aja yang belum presentasikan jawaban soal nomor 3. Siapa yang mau presentasi? Saya bukannya. Ya, silakan Kanya perwakilan kelompok Brunei. Berdasarkan hasil
diskusi pada nomor 2, tuliskan solusi yang harus dilakukan Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia demi dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kebangkitan ekonomi Indonesia. Untuk jawabannya, usaha-usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia diantaranya yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Terus yang kedua, pelatihan keterampilan atau kejuruan, diantaranya beasiswa. Terus yang keempat, pemenuhan gizi. Yang kelima, pelayanan kesehatan ditingkatkan dan diberikan secara gratis. Tambahkan kelompok Thailand sama kelompok Brunei ditambahkan. Boleh, kelompok Brunei, Bu. Ya, kelompok Thailand dulu. Apakah setuju? Kalau ada yang kurang bagian mananya? SDM ya, Bu, sumber daya manusianya. Ya, boleh. Kelompok Thailand silakan dibantu. Kelebihannya itu Indonesia pertama itu jumlah penduduk yang besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia atau World Population Data Sheet tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia itu menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduknya itu mencapai 249 juta jiwa. Jumlah penduduk besar pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri. Dan jumlah angkatan kerjanya mencapai 118 juta jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK mencapai 66,9%. Ini berarti pada tahun 2013 banyak 66,9% penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa. Bagus sekali kelompok Thailand. Tadi kalau kelompok Singapura lebih ke SDA Indonesia, keunggulannya kelompok Thailand nambahin tentang SDM Indonesia, dan kelompok Thailand udah pakai data-data tuh dia. Data tahun 2013, data tahun berapa, berarti valid gitu, legit yang disebutkan oleh kelompok Thailand. Tadi kelompok Brunei mungkin mau ada menambahkan lagi atau ada yang menyanggah merasa kurang tepat bagian mana penjelasan dari kelompok Thailand dan Singapura. Silakan kelompok Brunei. Kalau kelompok Brunei yang sumber daya alam Indonesianya itu mempunyai kekayaan alam paling berlimpah dan beragam. Kalau sumber daya manusia di Indonesia itu SDM Indonesia berjumlah sangat banyak, memiliki potensi cukup besar dalam memimpin perekonomian khususnya di Asia Tenggara. Tetapi dari tabel peringkat keterampilan SDM, Indonesia itu posisi keempat tertinggal setelah Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jadi diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke, bagus sekali. Baik kelompok Singapura, kelompok Thailand, dan kelompok Brunei itu saling melengkapi jawaban-jawabannya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dan merefleksi dan mereview jawaban-jawaban atau pemecahan masalah yang kalian tawarkan dari masalah yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kalian diskusikan. Oke, karena kalian sudah sangat baik dalam penjelasannya tadi, juga dari kelompok Brunei, kelompok Singapura, maupun kelompok Thailand itu memberikan alternatif jawaban yang berbeda-beda, dan menurut Bu Eka jawaban kalian pun alternatifnya sungguh tepat, apalagi kalian membuatnya berdasarkan data-data gitu. Jadi itu sangat penting sekali ketika memecahkan masalah, lihatlah dari data-data yang ada, tidak berdasar. Sebagai apresiasi hari ini Bu Eka akan memberikan kalian sama-sama yaitu tepuk salut. Tepuk salut. Aku salut. Nama kamu. Salut. Oke, sekali lagi tangannya jangan lupa salut. Tepuk salut. Aku salut. Aku salut. Nama kamu. Salut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita sama-sama tarik kesimpulan. Kira-kira berdasarkan pembelajaran hari ini kita bisa narik kesimpulan. Kesimpulan apa tuh mengenai Asia Tenggara? Boleh, Bu. Boleh, silakan Sheila. Menurut kamu apa kesimpulannya hari ini pembelajarannya? Setiap negara di Asia itu memiliki kesamaan dan perbedaan karakteristiknya seperti tadi yang dijelaskan sama kelompok saya. Baik itu kondisi alam, kondisi sosial, dan sumber daya alam. Dan ini seharusnya bisa membuat negara-negara ASEAN semakin kuat dan bekerja sama hingga bisa saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara.
Oke, betul sekali Sheila. Tadi kesimpulannya setiap negara Asia Tenggara punya persamaan dan perbedaan karakteristik. Seharusnya ini kita jadikan sebagai keunggulan, kita sebagai negara ASEAN tuh bisa saling membantu dalam memenuhi kebutuhan, sehingga kerjasamanya jadi semakin erat ASEAN. Dan sekarang bagaimana kalau dilihat dari SDA dan SDM-nya? Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN, kesimpulannya apa? Bagaimana keadaan SDA dan SDM Indonesia? Seharusnya kita gunakan untuk apa itu SDA yang berlimpah? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita juga. Iya, betul Sheila. SDA-nya tadi kan udah disebutin tuh sampai lama, sampai panjang SDA-nya. Nah, seharusnya kita bisa manfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Tapi kalau dilihat dari SDM-nya bagaimana tadi? SDM Indonesia, potensinya apa yang ada? Indonesia masih kalah dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, Bu. Iya, betul Melia, Anya, sampai bareng nih jawabannya. SDM-nya masih kalah dengan negara ASEAN lainnya. Tapi potensinya tadi ada apa? Walaupun secara kualitas kalah, tapi potensinya kita punya banyak apa tuh tadi? Sampai ditekankan tadi sama kelompok Thailand tuh. Memiliki jumlah penduduk yang banyak. Kalau dimanfaatkan, itu bisa jadi potensi. Nah tadi Bu, nah sekarang tadi kesimpulannya bagaimana caranya biar SDM kita tuh bisa meningkat? Lebih meningkatkan pendidikan aja sih, Bu. Iya, Dimas. Yang paling penting makanya meningkatkan pendidikan nih. Kayak kalian nih, calon-calon penerus bangsa. Makanya belajarnya yang rajin, yang disiplin tadi tuh kata Pak Menteri. Harus bisa. Terus selain pendidikan, apalagi yang penting harus kita tingkatkan? Kesehatan, Bu. Kualitas kesehatan, Bu. Iya, kualitas kesehatan. Seperti biasa, Ibu mau minta pendapatnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini, kita refleksi diri. Silakan dari... Untuk kelebihannya tuh jadi lebih menimbulkan rasa cinta tanah air gitu loh, Bu. Karena tahu informasi-informasi tentang Indonesia yang masih kurang kalah dalam SDM-nya gitu-gitu. Untuk kekurangannya sih nggak ada, Bu. Oke, jadi menurut Melia kelebihannya adalah gara-gara kita belajar materi tentang karakteristik negara ASEAN ini, Melia jadi tahu kalau SDM Indonesia tuh masih kalah saing gitu kan. Jadi tambah rasa cinta ingin membangkitkan ekonomi Indonesia gitu ya Melia ya, kelebihan belajar ya. Tapi kalau kekurangannya tadi kata Melia belum menemukan kekurangannya apa. Oke, tadi dari Melia, sekarang dari Gavin, kelebihan dan kekurangannya apa Gavin? Untuk kelebihannya sama, Bu. Jadi lebih tahu kalau Indonesia itu kurang dalam pendidikan atau kesehatan atau SDM. Untuk kekurangannya, saya kurang fokus belajar, Bu, karena jaringan saya jelek. Oke, tadi terima kasih masukannya untuk kelebihan dan kekurangan. Semoga ini menjadi soal bisa kalian kerjakan setelah selesai pembelajaran hari ini. Ini ada post testnya, ada 10 soal, nanti kalian kerjakan. Lalu linknya akan Ibu berikan di Zoom chat-nya. Oke, semua sudah mengerjakan post testnya. Ini kalau sudah Ibu lihat, sudah 10 orang. Mari kita lihat jawabannya. Oke, ini hasilnya. Oke, itu adalah post test kalian. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar tentang interaksi antar negara ASEAN. Jadi bagaimana negara ASEAN bisa bekerja sama, faktor mendorong dan menariknya apa, terus kerjasamanya di bidang apa-apa saja, itu tolong disiapkan. Nanti akan Ibu kirim materinya melalui GCR, jadi dibaca dulu materinya sebelum pembelajaran di minggu depan. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang kurang jelas mengenai materi hari ini? Tidak ada, Bu, untuk sementara. Oke, yang lainnya, Dimas tidak ada, yang lainnya bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Akhir pembelajaran hari ini dengan berdoa, silakan ketua kelasnya disiapkan. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Stay at home. Kita ketemu lagi hari Senin minggu depan ya.